Halo Sobat Skaga, kembali lagi di Moncer Skaga. Kembali lagi dengan aku Naswa. Kali ini aku berkesempatan untuk mendapatkan berbincang langsung maksudnya dengan narasumber kita kali ini dari pihak Teater Kelana. Silahkan memperkenalkan diri. Halo Mbak Naswa, perkenalkan nama saya Ibu Ari Widayani. Saya guru mapel bahasa Indonesia sekaligus pembina Teater Kelana Skaga. Selamat siang Bu Ari. Selamat siang. Dan untuk masnya? Halo, perkenalkan nama aku Anugrah Dewa Saputra, biasa dipanggil Dewa dari kelas 12 Multimedia 1. Di sini aku sebagai anggota dari Teater Kelana. Oh baik. Jadi siang ini kita akan berbincang-bincang tentang Teater Kelana Bu. Ya, oke. Jadi saya mau bertanya nih, sejarah Teater Kelana itu seperti apa sih? Oke, sejarah Teater Kelana itu awalnya tahun 2015 itu sebenarnya karena coba-coba. Jadi waktu tahun 2015 itu kan ada sebuah lomba yang penyelenggaranya adalah Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kita ikut lomba dan kita masuk nominasi terbaik keempat. Kita membawakan sebuah drama berjudul Lagu di Atas Bus, karyanya Hamzat Rangkuti. Nah itu dapat terbaik keempat, lalu kita pulang ke sekolah, kita ditantang nih sama pembina OSIS untuk mendirikan ekstrakurikuler teater di Skaga, begitu Mbak Naswa. Oh begitu. Nah sebenarnya filosofi Teater Kelana ini seperti apa? Kok bisa sampai disebut Teater Kelana begitu? Iya, oke. Jadi Teater Kelana ini sebenarnya dibuat oleh teman-teman di generasi 1 di tahun 2015 itu, sekarang udah alumni ya. Oh, Mereka menginginkan Teater Kelana ini bisa berkelana sesuai dengan namanya. Nah, alhamdulillah di tahun 2015 akhir kita berkesempatan untuk mengikuti lomba di Purwokerto. Nah, disitulah mereka harapan mereka adalah kita bisa berkelana bukan hanya di Solo Raya tetapi bisa di se-Jawa Tengah bahkan di luar Jawa Tengah. Amin. Begitu Mbak Naswa. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak generasi yang dihasilkan oleh Teater Kelana sendiri? Oke, untuk Teater Kelana ini sudah berdiri sekitar 8 generasi untuk tahun sekarang. Dan untuk aku sendiri, aku adalah generasi ke-6 dari Teater Kelana itu sendiri. Ya, itu tahun 2020 ya Mas? pada masa corona-coronanya. Iya. Sudah berapa banyak karya yang dihasilkan oleh Teater Kelana ini? Nah, Mas Dewa. Oke, mungkin sebenarnya karya di Teater Kelana itu banyak ya, tapi untuk karya yang di generasi aku itu baru ada 2. Yang pertama adalah salah satu dicetaknya buku, yaitu kumpulan cerita dan juga naskah dan juga puisi dari generasi 6. Dan itu sudah beri-ISBN dan dapat dinikmati oleh khalayak ramai. Dan juga yang baru-baru ini nih, yaitu pentas produksi Ayahku Pulang yang baru tanggal 9 Februari kemarin. Itu adalah salah satu pentas produksi pertama bagi generasi ke-6 Teater Skaga. Iya. Wah keren. Kalau boleh tahu sudah berapa kali Teater Kelana ini melakukan pentas produksi? Ya, kalau pentas produksi kita udah 3 kali ya. Menambahi tadi Mas Dewa bahwa karya kita itu pas zamannya Mas Dewa ini pas zamannya corona Mbak Naswa. Jadi kita itu sempat 3 tahun vakum dan alhamdulillah karena anak-anaknya luar biasa bersemangat sekali, akhirnya kita tetap berkarya online ya Mas ya. Kita membuat puisi, membacakan video puisi, monolog dan sebagainya itu di online. Kemudian kita upload di YouTube kita. Wah berarti bisa kita tonton di YouTube ya. Betul banget. Karena anak-anaknya memang luar biasa ya semangatnya. Dan buku tadi beri-ISBN itu alhamdulillah diakui di Perpustakaan Nasional. Wah, keren. Mungkin boleh plus buat Teater Kelana. Wih. Nah yang paling berkesan ini pentas produksi berjudul apa sih Bu? Nah seperti tadi kita katakan ya, kita udah ada 3 pentas produksi. Walaupun sebenarnya yang pentas produksi terakhir ini adalah pentas produksi yang tertunda di tahun 2022 waktu itu. 2021 maaf. Lalu di ACC oleh kepala sekolah dan pihak sekolah akhirnya bisalah
tampil di tahun 2023 di tanggal 9 Februari. Kalau ditanyakan berkesan, tentunya semua berkesan ya Mas Dewa ya, karena Iya. dari pentas produksi pertama, kedua dan ketiga itu genrenya berbeda. Ya, jadi kalau ditanya yang paling berkesan mungkin kalau Bu Ari membandingkan antara pentas produksi 1 sampai 3 ya ada pentas produksi yang kedua dan ketiga. Mengapa? Karena excited untuk yang kedua itu penontonnya membludak banget di luar dugaan kita melebihi kuota penonton. Karena penonton kan hanya dibatasi 250 orang Iya. untuk di TBS atau Taman Budaya Surakarta begitu. Di Jadi teater arenanya benar ya. di arenanya. Nah, alhamdulillah di pentas produksi ketiga juga demikian ya Mas ya. Penontonnya juga banyak dan alhamdulillahnya adalah kita bisa membawa penonton itu masuk ke dalam cerita kita. Penonton banyak mengatakan, luar biasa, ikut menangis gitu ya Mas Iya, ya. Dan salah satu pemainnya adalah Mbak Naswa. Saya sendiri. Yang luar biasa tentunya. Iya. Dan saya mau tahu harapan Mm-mm. untuk teater Kelana ini ke depannya bagaimana? Oke, Mas Dewa Mungkin dari harapannya Mas apa? Dewa. Aku sebagai anggota teater Kelana dan juga yang akan sebentar lagi lulus dari SMK 3 Surakarta ini, aku berharap semoga teater Kelana kedepannya semakin sukses, Amin. semakin banyak karya yang dihasilkan dan juga anggotanya semakin bertambah dan juga bisa menghasilkan karya-karya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Amin. Betul, amin. Dan buat Bu Abe sendiri bagaimana? Yap, sebagai pembina tentunya menginginkan ekstrakurikuler teater ini bisa menjadi wadah untuk siswa SKAGA melejitkan potensi minat dan bakatnya di dunia pertunjukan. Harapannya kita itu dan harapan kedepannya yang lebih jangkauan lebih tinggi lagi, kita pengen sekali eksistensi SMK 3 Surakarta salah satunya dengan adanya teater Kelana ini bisa mempromosikan SMKN 3 Surakarta, bahwa SMK 3 Surakarta memiliki siswa-siswi yang luar biasa khususnya di bidang pertunjukan begitu. Oh, begitu. Nah, kan kemarin sudah pentas produksi berjudul Ayahku Pulang. Mungkin bisa memberikan ulasan terkait pentas produksi kemarin itu? Oke, untuk ulasan dari pentas produksi Ayahku Pulang ini adalah sebuah cerita drama realis yang menceritakan tentang bagaimana seorang keluarga yang ditinggal oleh ayahnya selama 20 tahun dan kemudian dan menyebabkan keluarga itu menjadi keluarga yang miskin dan juga mengalami keterbatasan dalam segi ekonomi. Dan lalu kemudian ayahnya itu baru pulang 20 tahun kemudian pada malam hari raya. Dan sayangnya pada dia kembali itu dia ditolak oleh anak pertamanya dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali untuk pulang selama-lamanya. Oh, berarti judul Ayahku Pulang itu maksudnya ayahnya pulang ke Yang Maha Esa ya. Iya, betul banget. Jadi, aku tambahin sedikit. Jadi untuk cerita ini di bagian akhirnya itu memang benar ya. Itu Iya. banyak sekali penonton kok bisa ya? Kok bisa ya ceritanya? Iya. Karena memang kebanyakan penonton itu menganggap ayahku pulang tuh ayahnya pulang begitu Iya, ya. pulang dari kerja Pulang jauh dari kerja tempat mungkin. jauh. Nah, ternyata pulang ke rahmatullah. Kita berhasil ya, Mas ya. Wah, seru banget Yap. sih perbincangan kita pada siang hari ini. Tapi sayangnya saya harus pamit ya Bu. Mungkin sekian bincang-bincang tentang teater Kelana bersama Bu Ari, Mas Dewa dan juga saya tentunya. Baik, harapan saya untuk teater Kelana sendiri adalah mungkin bisa kedepannya bisa lebih maju lagi karena saya sendiri juga adalah anggota teater Kelana. Semoga lebih sukses untuk kedepannya. Oke, baiklah. Sampai di sini perbincangan kita pada siang hari ini. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayu.